Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya keluar tema Ustaz. Untuk kan ada anjuran untuk memperbanyak doa ketika sujud dan di akhir sholat. Apakah itu juga berlaku untuk sholat sunnah Ustaz? Atau hanya sholat wajib saja? Kemudian seberapa banyak doa yang boleh disampaikan di akhir sholat? Apakah boleh lama, banyak gitu? Apakah boleh? Sekian Ustaz. Banyak maksudnya dalam waktu yang lama gitu Ustaz. Sebelum salam. Cukup itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa hukum berdoa ketika sholat sunnah? Apakah boleh doa yang kita baca ketika sholat wajib kita baca pada saat sholat sunnah? Jawabannya, ma thabata fil fardi sabata fil nafli wa ma thabata fil nafli sabata fil fardi. Apa yang berlaku dalam sholat sunnah juga berlaku dalam sholat wajib, dan apa yang berlaku dalam sholat wajib hukum asalnya berlaku pula dalam sholat sunnah, kecuali jika di situ ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga kalau itu khusus untuk sholat sunnah saja atau sholat tertentu saja, maka tidak berlaku untuk sholat yang lain. Contohnya Pak Ustadz, contohnya takbir ziyadah pada saat sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 7 untuk rakaat pertama dan 5 untuk rakaat yang kedua. Boleh nggak kita sholat duhur seperti itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmumnya saya yakin bingung ya. Ini kok takbir tapi kok nggak ruku? Oh ternyata cuman ngasih tambahan takbir ziyadah, takbir tambahan. Nggak boleh karena itu khusus untuk sholat Id. Sehingga ketika itu khusus untuk sholat tertentu, tidak berlaku untuk sholat yang lain. Dan hukum asalnya untuk doa dan bacaan, hukum asalnya berlaku untuk semua sholat. Karena itu ketika ini diajarkan Nabi SAW pada saat sholat wajib, maka itu juga berlaku dalam sholat sunnah. Sehingga silahkan Anda baca itu di sholat sunnah. Kemudian yang kedua tentang berapa lama kita boleh berdoa pada saat sholat wajib. Kalau di posisi kita sebagai imam atau makmum, maka ini dibatasi. Kalau makmum jelas ya, batasnya adalah mengikuti gerakan imam. Tapi kalau jadi imam, boleh nggak terlalu lama? Nggak boleh. Kenapa? Anda punya makmum. Anda punya makmum. Sehingga ketika Anda mau membaca doa, ya perhatikan kondisi makmum, jangan terlalu lama. Sebagaimana ketika berdiri juga jangan terlalu lama, ada toleransi untuk makmum. Nabi SAW mengingatkan, fa inna min waraika dha'ifun wa maridun wa dzul hajah. Di belakangmu itu, wahai imam, dan ini nasihat yang beliau sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, di belakangmu ada orang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang sedang punya kesibukan. Mungkin dia mau segera menyelesaikan kesibukannya. Jadi jangan dia ditahan gara-gara sholatnya yang terlalu panjang. Tapi kalau sholat sendirian terserah. Karena orang yang sholat sendirian, dia bebas menentukan berapa panjang pendek sholat yang dia kerjakan. Yang penting kalau pendek jangan sampai tidak tumaknina. Wallahu a'lam. Menyelesaikan. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Yang satu terkait dengan tema wudhu, yang kedua nanti di luar tema. Untuk yang pertama Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sedang berwudhu, misalkan baru proses di mengusap tangan, lalu kita kentut. Nah, yang terjadi selama ini, saya sering mengulang wudhu karena ketika di tengah-tengah wudhu, ternyata qadarullah saya kentut gitu. Akhirnya saya ulang lagi dari awal. Nah, itu biasa terjadi kadang 3-4 kali. Nah, itu hukumnya dalam gimana? sekali Apa wudhu, memang harus diulang?
Dalam sekali wudhu terjadi 3 sampai 4 kali Iya Ustaz. ngentut itu ya. Iya betul Ustaz. Baik. Nah terus untuk yang kedua Ustaz, ini terkait dengan terakhir makalah tentang YouTube Ustaz. Itu yang saya lihat di ANB channel kemarin itu kan terkait dengan video-video dakwah. Nah, bagaimana dengan channel yang baru mau saya bangun untuk terkait dengan video tutorial untuk produksi miniatur Ustaz. Jadi untuk usaha gitu. Saya ingin membagikan itu video-video tentang usaha gitu Ustaz. Ya pastinya itu tidak saya monetis atau saya tidak berniat bekerja sama dengan YouTube, hanya ingin menyimpan video di YouTube. Dan kebetulan banyak customer saya itu yang menanyakan video-video untuk proses pembuatan miniatur dari usaha saya tersebut Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Masya Allah, barakallah fik. Baik, untuk kasus yang pertama ya. Apabila kita berwudu, lalu di tengah wudu kita ngentut, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ulang wudu dari awal. Sehingga sikap Anda sudah benar, praktek Anda sudah benar. Baru dapat mencuci tangan 1 sampai siku yang kanan saja, terus ngentut, yang kiri belum. Maka ngulang dari awal. Bahkan ketika kita berwudu baru dapat kaki kanan 1, kemudian saat mau ngangkat kaki kiri ngentut, ya ulang dari awal. Sudah? Karena ketika proses kegiatan wudhu itu tidak boleh ada hadas di tengahnya. Harus tidak ada hadas. Karena wudhu ini fungsinya adalah untuk menghilangkan semua hadas. Yang kedua, kami ingatkan ya, apabila ini terlalu sering, bisa jadi itu godaan setan. Sehingga membuat Anda jadi repot, ngulang lagi. Ketika Anda terlalu sering direpotkan seperti itu, lama-lama nanti jadinya gak senang dengan ibadah. Kenapa? Merasa direpotkan dengan ibadah. Dan itu bisa berbahaya. Maka setan itu menggoda manusia dari arah ini agar dia direpotkan dengan ibadah yang dia lakukan, lalu membuat dia gak senang dengan itu. Padahal ya orang dikasih syariat yang ringan. Baik. Sehingga di posisi ini kami sarankan, tolong Anda tahan. Kalau ada keinginan untuk ngentut, tahan aja. Jangan dibiasakan. Kalau terlalu sering dibiasakan, nanti jadi kebiasaan. Setiap kali wudhu, ngentut 3 kali, ngentut 4 kali. Padahal cuma ngentut kecil-kecil. Bisa jadi itu adalah gangguan setan. Mungkin Anda yakin, tapi Pak Ustaz saya yakin ngentut. Betul, berarti Anda tidak was-was. Cuman Anda diganggu untuk sering ngentut. Anda diganggu sering ngentut. Dan bisa jadi lambat laun jadi was-was. Makanya segera dihentikan dengan cara wudhu sekali, udah tahan. Mungkin ngentutnya akan hilang. Pak, itu apa nggak bahaya? Ini dalam rangka kemaslahatan sementara. Nanti lama-lama suasana metabolisme itu akan rapi dengan sendirinya, lebih tertib. Sehingga tidak menjadi orang yang gampang ke toilet, gampang ngentut pada waktu-waktu ketika kita butuh untuk segera beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang kedua ya, terkait hukum menaruh video di YouTube. Memang di situ ada sisi madaratnya, yaitu keberadaan iklan. Tapi yang kita pahami, tidak semua iklan di YouTube bermasalah, meskipun dominan bermasalah. Ya. Apa ada iklan yang sama sekali tidak ada musiknya, tidak ada gambar wanita? Beberapa kali saya menjumpai banyak lembaga-lembaga sosial di luar negeri ya, yang mereka menawarkan wakaf untuk brother and sisters yang mau wakaf. Di sini akan dibuat gedung A, gedung B, Islamic Center dan yang lainnya. Jadi di iklan itu sama sekali tidak menampilkan aurat, tidak menampilkan wanita, tidak ada musik, tidak ada hal-hal yang bermasalah lainnya. Murni sifatnya iklan wakaf.
Dan juga di Indonesia ada banyak iklan wakaf Quran. Sekarang mulai bermunculan. Nah, iklan-iklan seperti ini insya Allah tidak ada sisi madorotnya, tidak ada sisi sisi maksiatnya. Namun iklan ini kan belum dominan. Iklan seperti ini belum dominan. Yang lebih dominan iklan belanja, ya. Marketplace itu banyak. Nah, kalaupun dominan seperti itu, biasanya isi iklannya yang nggak beres. Terus boleh nggak kita tetap berada di situ? Insya Allah jika memang ada hajat yang besar untuk itu, silahkan dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang besar. Karena kalau kemudian ini kita hilangkan semuanya, akan banyak sekali manfaat besar yang tidak bisa didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi Pak Ustadz, itu kan pertimbangan untuk konten dakwah. Bagaimana kalau bukan konten dakwah? Baik, memang konten dakwah kita akui manfaatnya besar. Lalu konten non dakwah misalnya, tutorial tertentu, ada manfaatnya nggak? Ada. Apa manfaatnya? Ya, orang jadi tahu bagaimana cara kita memproduksi, ya misalnya. Orang jadi tahu bagaimana cara kita berjualan, dan itu manfaat. Baik, Anda dapat manfaat itu, dan Anda akan kesulitan kalau tidak menggunakan manfaat itu. Maka ada kaidah al-hajah tunzalu manzilatud darurah. Adanya kebutuhan besar bisa disetarakan sebagaimana darurat. Ya, meskipun dalam posisi ini tidak sampai pada tingkatan darurat, saya kira lebih ringan daripada darurat. Sehingga insya Allah diperbolehkan dan tidak masalah untuk mengupload video di YouTube dengan maksud untuk melariskan dagangan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar dari tema saya ingin bertanya. Tadi malam saya dikirimkan sama teman beberapa video-video yang tidak sesuai dengan apa yang pernah saya dengarkan dengan Ustadz yang jelaskan kemarin, sehingga saya ingin bertanya bagaimana menyikapi hal-hal tersebut. Contohnya Ustadz, video kemarin itu yang dikirimkan saya tentang bacaan yang dibaca sebelum sholat, kita harus bersyahadat dulu. Kemudian ada juga video menghalalkan bank konvensional. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang datang kepada Imam Malik. Dan orang ini adalah orang Murji'ah. Lalu dia mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ingin bicara dengan Anda." Imam Malik bilang, "Saya tidak mau." Diajak bicara orang kok tidak mau. "Saya tidak mau." Beliau tidak mau. Kemudian, "Cobalah kasih kesempatan saya untuk ngobrol sebentar saja." Imam Malik bilang, "Tidak mau saya." Orang ini memang terkenal orang bermasalah, ya. Dia suka debat, dia suka ngeyel, dia suka itu. Tanya kepada Imam Malik itu berkali-kali, tidak mau. Sampai akhirnya selesai Imam Malik berkegiatan di masjid, mau pulang, dia nyusul Imam Malik. Lalu beliau menyampaikan, orang ini menyampaikan, "Wahai Imam Malik, izinkan saya untuk membacakan satu ayat kepada Anda." Apa jawab Imam Malik? "Saya tidak mau." Hanya membacakan satu ayat. Apa salahnya orang ini membacakan satu ayat? Karena dia mau menggiring Imam Malik, ya, mau memberikan pengaruh syubhat, racun pemikiran kepada Imam Malik dengan sesuatu yang sesuai kepentingannya. Lalu dibacakan ayat. Padahal ayat itu maksudnya adalah ayat untuk mendukung pemikiran dia, tapi itu salah paham dia. Ayat yang disalahgunakan oleh orang Murji'ah dan dianggap itu mendukung pemikirannya. Imam Malik gak mau. Akhirnya Imam Malik memberikan pilihan. Kamu yang pergi dari sini atau aku yang pergi. Subhanallah. Ini sikap seorang ulama besar setingkat Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala.
di mana beliau itu menjaga kondisi batin dengan cara apa? Baca apa yang meyakinkan sesuai dalil, selesai. Sudah? Kalau hati belum siap untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan ini, ditutup celahnya. Saya nggak mau dengerin. Sebagaimana perkataan seorang ulama, ya. Seingat saya itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, "Asy-syubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah." Syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati seorang hamba itu lemah. Sehingga jangan biarkan hati kita ini gampang menerima syubhat, gampang menerima racun-racun pemikiran. Karena kalau terlalu sering menerima racun pemikiran, setan itu kan godanya begini. Coba kamu bandingin ya. Terbuka dulu, kita bandingin mana yang lebih benar. Orang awam mau suruh bandingin kayak gitu, pertimbangannya pakai apa? Wong dia baru belajar. Dia baru belajar. Lain halnya ketika dia dibimbing oleh seorang ustadz Ahlussunnah yang dia bisa memahami bagaimana karakter orang ini, bagaimana cara belajar yang benar untuk orang ini. Butuh bimbingan. Ya, maka kita arahkan, tolong Anda pelajari bagian ini. Sudah? Kalau memang belum siap untuk mendengarkan syubhat, tinggalkan syubhat. Fokus untuk bagian yang Anda yakin benar, sementara bagian kebatilan-kebatilan yang lalu lalang ada di sekitar kita, tinggalkan dulu, nggak usah didengerin. Itu berbahaya bagi batin, berbahaya bagi hati. Walhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kita bahas di forum ANB. Ada satu buku yang sudah selesai naskahnya ditulis, judulnya Fikih Bermadhab. Buku itu berjudul Fikih Bermadhab, dan sengaja saya belum pernah cerita buku ini, baru kali ini saya cerita di forum ANB. Alhamdulillah, karena sudah selesai ditulis, saya berani bercerita. Sudah masuk ke tim layout. Insya Allah buku ini membahas gimana sih cara beragama yang selamat, ya. Termasuk kita bahas bagaimana cara memilih madhab, kemudian pandangan para ulama tentang bermadhab. Ada banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat kita butuhkan dari para ulama agar ketika kita beragama itu berada di posisi selamat. Karena kita yakin hidup tidak sekali, agama jangan dibuat mainan, kita harus serius di situ dan penuh dengan kehati-hatian. Termasuk bagaimana tips-tips dalam belajar agar kita bisa lebih baik ketika belajar. Termasuk bagaimana cara kita menyikapi khilaf. Saya juga sebutkan satu bab khusus tentang fikih ikhtilaf. Fikih memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama maupun di kalangan masyarakat awam. Bagaimana ketika kita menjadi orang yang taklid, lalu adab-adab yang perlu kita lakukan saat kita meminta fatwa. Termasuk bagaimana menyikapi logika. Seperti apa sih hubungan antara logika dengan syariat. Kemudian juga bagaimana menyikapi kebiasaan yang ada di masyarakat, agar kebiasaan tidak disetarakan seperti agama, agar budaya tidak disetarakan sebagaimana agama. Insya Allah semoga bisa terbit dan kita bisa bahas di forum ini insyaallah taala. Wallahu alam. Baik. Baik, silahkan monggo Pak. Baik. Kalau kita sedang punya masalah ya, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat. Itu bagaimana niatnya dan bagaimana caranya. Jadi sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab itu adalah bukan karena masuk masjid. Kalau masuk masjid kan berarti tahiyatul masjid ya. Kalau selesai wudu disebut ba'diyah wudu. Kalau sebelum zuhur berarti qobliyah zuhur dan seterusnya. Mau safar berarti sholat safar. Nah sekarang ada orang yang dia nggak ada sebab itu semuanya. Cuman dia punya masalah. Ya, ono sing nagih ning ngarep kae, ono sing nagih. Nah. Nagih napa Pak niku? Duka niku nagih utang napa-napa ya.
Lalu Anda merasa bingung, wah ini kok wis ana sing nagih, isu-isu wis ana sing nagih. Anda berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Berarti di sini bisa diniatkan ba'diyah wudu. Ya. Karena kita melakukan sholat setelah apa? Berwudu. Atau kalau misalnya dalam posisi saya sudah punya wudu, tinggal sholat, maka diniatkan dalam rangka sholat sunnah mutlak. Dan itu sholat sunnah tanpa sebab. Ya cuman sholat begitu saja. Dengan niat agar hati kita lebih tenang. Dengan niat agar kita lebih bisa fokus. Sehingga ketika ada orang yang nagih, dodok pintu, kita sholat di dekat pintu itu. Sambil dikeraskan, Allahu Akbar. Sing nagih wedi, Pak. Masya Allah. Ini orang kok sudah teriak jihad, Allahu Akbar. Padahal lagi sholat ya. Akhirnya yang nagih utang pergi. Bisa jadi hasilnya seperti itu. Intinya kita sholat di situ niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah ba'diyah wudu. Tata caranya sama sebagaimana sholat 2 rakaat yang lain. Kerjakan 2 rakaat, kemudian gerakan-gerakannya, bacaannya sama seperti kita sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Tidak ada bacaan khusus, sama sebagaimana yang lain. Nah, baik, memang ada sebuah hadis riwayat Al-Bazzar ya. Kita dianjurkan sebelum keluar rumah untuk sholat dan ketika masuk rumah dianjurkan pula untuk sholat. Itu sholat apa? Itu sholat menjelang safar dan sepulang dari safar. Jadi Nabi SAW menyebutkan, apabila kalian hendak keluar rumah, fasalli rak'ataini tamna'ani min kulli afatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak keluar rumah, maka kerjakanlah salat 2 rakaat sebelum keluar rumah. 2 rakaat itu akan menghalangi kamu dari segala potensi keburukan di luar. Dan ini dianjurkan tidak hanya ketika mau berangkat haji saja, atau mau berangkat umroh. Dan itu juga dilakukan di rumah, bukan kumpul di masjid. Biasanya kalau jamaah haji kan sebelum berangkat ke Donoyudan untuk Jogja ya, kumpul teng pundi Pak biasanya Pak? Di Masjid Sleman. Kalau orang Sleman, kalau orang Jogja di Masjid Kauman. Setelah di Masjid Sleman, terus sholat 2 rakaat dengan niat sholat safar, baru berangkat ke Solo untuk melakukan pemberangkatan ke Saudi. Yang lebih benar itu dilakukan di rumah. Jenengan sholat 2 rakaat di rumah, lalu kumpul di Masjid Sleman. Nanti di situ sholat lagi monggo dengan niat sholat duha atau sholat yang lainnya. Kemudian setelah itu berangkat ke Solo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat dengan mengenakan pakaian sajadah, peci, namun dari hasil pemberian teman yang bekerja di dunia riba? Nah, ulama berbeda pendapat ya tentang hukum menerima hadiah dari orang yang bekerja di dunia riba. Apakah boleh ataukah tidak? Kalau dalam mazhab Malikiyah 100% tidak boleh. Sampai sebagian ulama Malikiyah mengatakan, kalau kamu kehausan, fasukita min baitis sarraf, lalu kau dikasih minum oleh orang yang pekerjaannya riba, fala tashrabhu, jangan minum air itu. Bahkan ketika kamu kehujanan, fastadalla tahta dhilli baitis sarraf, lalu ngeyup, kita berteduh di bawah balkon rumah orang yang pekerjaannya riba, maka suruh pindah. Karena atapnya ini atap riba. Masya Allah, kok sampai kaya ngono Pak? Ini ulama Malikiyah. Jadi paling serius dalam masalah seperti ini. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, hukumnya tidak sampai dilarang, tapi statusnya makruh. Nah, pertimbangan makruh itu begini. Kalau bisa nolak, tolak. Tapi kalau nggak bisa nolak, misalnya, mosok karo dulur dhewe kaya ngene kok nek wonge lara ati malah marakno padu, gitu.
Ini sama saudara, sama tetangga dekat. Kalau saya nggak terima, mungkin dia akan sakit hati. Dikiranya saya memusuhi, nanti malah berantem. Akhirnya Anda tetap menerima. Kemudian dikasih balasan. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau membalas hadiah. Lalu Anda kasih balasan. Itu akan semakin membuat suasana makin dekat, bisa jadi dengan itu dia terpengaruh untuk hijrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang PP Muhammadiyah yang telah mengeluarkan fatwa haram untuk Bitcoin dan cryptocurrency. Saya belum mendapatkan putusan Dewan Tarjih tentang ini ya, maksudnya saya belum baca itu ya. Kalau misalnya Bapak sudah mendapatkannya, nanti bisa di-share ke panitia agar nanti panitia menyampaikan ke kami. Dan memang jumhur ulama melarang kripto, melarang Bitcoin, meskipun belum ada fatwa resmi dari lembaga fikih internasional. Yang sedang ditunggu untuk saat ini adalah ada fatwa resmi dari Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional, baik yang berada di bawah Rabithah Alam Islamiyah maupun yang berada di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dan sementara ini baru ada lembaga-lembaga kecil yang sudah mengeluarkan fatwa. Wallahu a'lam. Monggo bagi yang lain pun juga silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Di sebagian masjid kadang ada yang sebelum iqamah ya, antara adzan sampai iqamah itu ada puji-pujian ya. Puji-pujian, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Arab. Nek ning Sunda ya bahasa Sunda ya. Sehingga beda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Dan dulu waktu kecil saya diajari ya, seperti itu di masjid kampung saya. Ya meskipun nggak disuruh megang mikrofon Pak, karena masjidnya rantai mikrofon ya. Dan pakai bahasa Jawa ya. Cerita tentang Nabi Muhammad ya, cerita tentang A, cerita tentang B. Saya perhatikan sebenarnya teksnya itu bukan pujian untuk Allah. Teksnya itu kadang kebanyakan bukan pujian untuk Allah, tapi isinya cerita. Kadang baca manakib. Manakib itu kan keistimewaan ulama. Baca sejarahnya ulama. Itu dibaca antara adzan sampai iqamah. Baca ini sesuatu yang istimewa, bagus ya. Seperti kita baca sirah. Cuman kadang wong sing maca gak ngerti. Wis gak ngerti, seru. Akhirnya ganggu yang lain. Kita tidak mengingkari yang membaca. Kita tidak mengingkari teksnya. Kalau saya baca teksnya, ini cerita ini. Cerita tentang Abdul Qadir Jailani. Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib Imam Syafi'i itu sama dengan sejarah keutamaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sifat-sifat baiknya apa saja sih? Nah itu disebutkan dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu beliau punya sifat-sifat sempurna apa saja. Sifat-sifat baiknya apa saja. Itu nek diwoco dengan cara dibaca seperti kita membaca cerita, paham artinya, paham maksudnya, kan lebih mengena. Cuman sing moco pakai bahasa Arab gak ngerti sing diwoco iki apa. Plus dibaca dengan suara keras sehingga podo-podo gak ngerti kabeh. Tapi orang yang berada di dalam masjid mungkin akan terganggu.
Dan kejadian ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Para sahabat di dalam masjid, mereka ketika sholat ada yang baca Quran pakai suara keras. Kerasnya di masa silam nggak pakai mikrofon, Pak. Cuman dibaca dengan suara keras. Dibaca dengan suara keras. Lalu beliau SAW keluar. Dan beliau mengatakan, jangan ganggu antara satu dengan yang lain. Fa innakum tunajuna rabbakum. Kalian itu sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dat yang kalian panggil bukan dat yang tuli, bukan dat yang budek, bukan dat yang jauh. Fa innakum tad'una sami'an qariba. Dat yang kalian panggil itu dat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ngapain bengak-bengok? Karena efek sampingnya ganggu kepada sesama. Lupa itu kan syiar. Syiar itu tidak dilarang. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau memang itu syiar, kenapa Rasulullah SAW melarangnya? Makanya di posisi ini tidak masuk bagian dari syiar. Syiar itu tidak ada sisi pelanggaran syariat. Kenapa kok Anda nyebut itu pelanggaran syariat? Rasulullah SAW pernah melarang praktek seperti itu. Ada jamaah, kan di masjid kumpul banyak orang. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang terus seru-serunan, banter-banteran. Ada yang kenceng, ini nambah kenceng. Akhirnya di masjid itu bising suaranya. Ini di luar waktu sholat wajib ya. Ini pas. Dan ini kejadiannya waktu tahajud. Sebelum subuh, sahabat datang ke masjid. Ada yang sholat tahajud, ada yang baca Quran dengan suara keras, terus lomba, jadi bising dalam masjid. Diseneni kalau Rasulullah SAW. Ya, kita bisa bayangin, kalau kejadian semacam ini ada di zaman Nabi SAW. Lalu orang itu melakukan puji-pujian, samping rumahnya masjid adalah rumah Rasulullah SAW. Ini kan bukannya ganggu beliau yang sedang bermunajat kepada Allah. Sahabat yang cuman disuarakan keras saja dianggap oleh Nabi SAW itu ganggu, apalagi pakai mikrofon. Sehingga kami sendiri kurang begitu paham ya, alasan apa ya pakai mikrofon itu. Kalau alasannya syiar, ini pernah terjadi di masa silam dengan semangat yang dilakukan oleh sahabat tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan nggak ada syiar yang dilarang, tidak ada syiar agama yang dilarang. Karena itu nggak mungkin beliau melarang syiar agama. Karena beliau nggak mungkin melarang syiar agama, sehingga ini bukan bagian dari syiar. Syiar itu sudah tergambar dengan adzan. Kalau sudah ada adzan, itulah syiar yang sebenarnya. Makanya Bilal ketika adzan disuruh untuk naik. Dan beliau kan adzannya bukan di dalam masjid, bukan di ruangan, tapi di bagian atap. Dilihat banyak orang. Lalu disuarakan dengan keras, sehingga banyak orang bisa mendengarnya. Nah, sementara itu dilakukan sebelum orang sholat sunnah. Adzan apa nggak ganggu orang, Pak? Oh, tidak, belum dimulai sholat sunnahnya. Sholat sunnah dilakukan setelah adzan apa sebelum adzan? Setelah adzan. Begitu adzan sudah dikumandangkan, kita sholat sunnah di masjid. Masing-masing fokus dengan sholat sunnah yang dia kerjakan. Insya Allah itu akan lebih fokus, lebih baik daripada disuarakan. Jadi kita tidak mengingkari teks yang mereka baca, selama teks itu tidak ada sisi yang bermasalah. Cuman yang kita nggak setuju adalah ketika itu dilakukan dengan cara tadi. Caranya ini kurang tepat, Pak. Kalau sama-sama zikir, Bapak bisa baca zikir itu dengan suara pelan, tidak dikeraskan karena bisa mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap Bapak? Sudah ya? Puji-pujian disyariatkan dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak berzikir ya. La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kemudian sholawat kepada Nabi SAW juga disyariatkan. Semakin banyak sholawat makin bagus. Tapi caranya yang salah. Ada amal bener, carane salah. Yang disalahkan apa, Pak? Carane, luruskan caranya. Meskipun amalnya benar. Dulu ada sahabat yang beliau mendengarkan khutbah Rasulullah SAW dengan cara berdiri. Gak mau duduk,
dalam posisi puasa. Dan diem, tidak mau ngomong sama dia, sehingga dia itu poso bisu, poso ragelemangan seperti orang puasa. Dan yang ketiga adalah dia itu berdiri, nggak mau duduk. Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu beliau tanya kepada sahabat yang lain, fulan itu kenapa? Ya Rasulullah, dia bernadar untuk mendengar khutbah Anda dalam posisi berdiri, berpuasa, nggak mau bicara. Mungkin ini di luar khutbah Jumat. Nabi SAW sedang mungkin maringi pengajian, atau sedang menyampaikan tausiah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW perintahkan dia untuk duduk, perintahkan dia untuk bicara, puasanya silahkan lanjutkan. Sehingga praktek ibadah yang kecampur-campur dengan yang nggak benar itu, yang nggak benarnya disingkirkan, bagian yang benar silahkan dilanjutkan. Pak, niatnya kan bagus, niatnya bagus. Amal yang salah tapi niatnya bagus, niatnya benar. Apakah amal yang salah ini bisa dinilai benar gara-gara niatnya yang benar? Tidak. Amal yang salah tidak boleh dibenarkan gara-gara niat yang benar. Kok bisa, Pak? Amalnya salah, ya jangan dinilai benar, wong salah kok. Niatnya benar, alhamdulillah, tapi amalmu kudu dibenerin. Karena Allah menghisap lahir batin. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kamu, Allah tidak melihat wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kamu. Maka sebagaimana kita dihisap hati kita, kita juga dihisap amal perbuatan kita. Orang korupsi untuk wakaf masjid, niatnya pripun, Pak? Niatnya pripun? Niatnya saya wakaf masjid, tapi carane kriminal itu, korupsi. Apakah korupsi bisa dibela gara-gara ini? Silakan korupsi selama niatnya baik. Sehingga KPK membuat koreksi pasal, ya, bagi para aparat dan seterusnya. Kemudian koma, kecuali yang punya niat baik, tidak dijerat oleh pasal apapun. Baik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika sholat kita tidak 100% menghadap kiblat? Tidak 100% menghadap kiblat. Berarti menghadap kiblatnya berapa persen? Serong. Ya. Sholat tidak menghadap kiblat batal. Ya. Jika orangnya tahu dan tidak dilakukan dalam posisi di atas kendaraan. Kalau di atas kendaraan boleh menghadap ke arah manapun. Karena sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi tawajjaha haitsu tawajjaha rahilatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangan beliau dan beliau menghadap sesuai dengan arah tunggangannya. Sehingga kadang salat madhep ngetan, madhep ngulon, ngalor ngidul sesuai dengan arah onta yang beliau tunggangi. Itu salat di atas kendaraan. Jenengan salat di atas pesawat, pulang dari umroh, pesawatnya madhep pundi, Pak? Ngetan. Kursi pesawat bisa nggak diputar kayak kereta itu? Yang VVIP bisa, Pak? Yang kelas bisnis. Yang kelas ekonomi, nggak tahu kelas bisnis bisa nggak itu ya? Yang kelas ekonomi, ya kudu manut apa ana nih? Pak, pilotnya kon madhep ngulon sik, Pak. Muter ngene ini. Sak rampungnya sholat kok madhep ngetan meneh. Gak mau dia. Baik, kembali ke sini. Sehingga untuk sholat di atas kendaraan menghadapnya bebas. Tapi kalau sholat di darat dan kita tahu arah kiblat, wajib menghadap ke arah kiblat. Karena itu bagian dari syarat sah sholat. Nah terus kalau nggak menghadap kiblat, Pak, ya batal. Kalau nggak 100%, nah ini saya tanya ini, kalau nggak 100% itu berapa persen? Jadi begini ya, jika yang dimaksud masjidnya, Pak, belum dikalibrasi arah kiblatnya. Kalau yang dimaksud seperti itu, sehingga misalnya kita sholat seperti ini ya, lalu setelah dikalibrasi, Pak, niki kurang serong 3 derajat.
Nah, akhirnya karpetnya rodok dibuat serong. Padahal kita sholat di masjid ini bertahun-tahun karpet lurus. Itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Ulama sepakat, para ulama menegaskan jawabannya sah. Kok bisa sah, Pak? Karena menghadap kiblat itu tidak disyaratkan harus tepat ke arah titik Ka'bah. Nah, definisi kiblat, definisi sholat menghadap kiblat ya, bukan sholat tepat menghadap ke arah Ka'bah. Tapi definisi sholat menghadap kiblat adalah sholat menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Berarti kalau saya sudah menghadap ke arah di mana Ka'bah berada, saya sudah disebut sholat menghadap kiblat. Meskipun saya serong sekian derajat. Karena ini di luar kemampuan manusia. Kalau harus tepat titik Ka'bah itu manusia banyak nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah tidak memberi jiwa melebihi dari kemampuannya. Dan jenengan bisa cek kiblatnya Masjid Nabawi. Sudah? Sekarang kan ada aplikasi Kiblat Finder itu ya. Sudah? Nyalakan itu, taruh di karpet Masjid Nabawi. Itu kurang nyerong, Pak. Sekian derajat. Dan dari dulu kiblat itu nggak geser. Nabi SAW kan posisi raudhah ya dari dulu kayak gitu. Berarti Nabi SAW dan para sahabat kiblatnya kurang lurus, kurang benar titik Ka'bah. Ya, dari dulu seperti itu. Artinya bukan syarat kiblat itu harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Dan disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang masalah kiblat, kata beliau, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat." Ruang antara nek lor karo kidul niki kiblat. Jadi sampai nek madhep ngulon sudah disebut menghadap kiblat. Tidak disyaratkan harus lurus. Saya pernah diskusi dengan profesor dari UII ya, yang beliau punya program kalibrasi arah kiblat masjid. Waktu beliau sedang melakukan kalibrasi di masjid dekat rumah, kemudian saya tanya, "Pak, coba tolong diukur ya, kalau sholat itu serong 1 derajat saja, 1 derajat Pak ya, serong 1 derajat, itu nih ditarik ngulon penyimpangannya berapa?" Dia pakai aplikasi dari titik Minomartani Pak, dari titik Minomartani ditarik ngulon sampai ke Mekah, serong 1 derajat, itu penyimpangannya lebih dari 400 kilo. Penyimpangannya lebih dari 400 kilo. Padahal 1 derajat. Jenengan punya busur ya, penggaris busur punya. Coba lihat 1 derajat itu berapa Pak? Kecil banget Pak ya, kecil banget. Peluang orang salah 1 derajat ada nggak? Hampir semua. Apalagi di rumah kita kan tidak ada kalibrasi itu, hampir semua. Apakah kemudian setiap kita sholat harus kalibrasi dulu? Nah kalau kita nggak bawa kompas gimana? Maka tidak syarat harus seperti itu. Karena kalau 1 derajat saja itu bisa penyimpangannya 400, berarti berapapun orang pasti akan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah tidak mensyaratkan orang yang sholat harus tepat ke titik Ka'bah. Wallahu a'lam. Wassallallahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan sama lalu timbangan lalu jembatan sirat itu secara fungsi itu kan sama kan? Itu menunjukkan maksudnya ketiga tempat. Jadi yang membedakan itu apa? Alhamdulillah. Beliau bertanya ya, catatan amal, timbangan amal, kemudian sirat itu secara fungsi sama, yaitu menentukan siapa yang berhak masuk surga. Kalau saya punya perusahaan, lalu saya rekrut karyawan, sudah, kemudian saya tes dengan tes yang bertingkat.
tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5 dan seterusnya sampai tes kesekian. Secara fungsi sama untuk menentukan kamu berhak nggak jadi karyawan saya, kan begitu ya? Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh. Apakah perusahaan dolim gara-gara terlalu banyak tes untuk karyawan yang masuk? Dolim atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Dia punya hak untuk ngetes calon karyawannya sebagaimana dia inginkan, maka dia tidak dolim. Ya, dia tidak dolim. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk menguji hambanya dengan aneka ujian, mulai dari ujian buku catatan amal, kemudian nanti dia ditimbang, dia dihisap dengan cara A, cara B dan seterusnya. Sejauh mana dia bisa pasrah terhadap ketetapan Allah, dan sejauh mana dia mau mengikuti aturan Allah, sehingga ada hikmah besar di balik itu. Oleh karena itu dalam hal ini semua model tadi untuk menentukan siapa yang masuk surga bukan berarti ini lulus kenapa itu nggak lulus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwasanya ketika orang itu lulus dihisab, dia bisa dengan cepat masuk melintasi sirat untuk masuk ke dalam surga. Intinya Allah berkehendak demikian, maka kita yakini sebagaimana yang ada. Ya, walaupun bisa jadi pikiran kita kadang mikir macam-macam. Terus fungsinya apa kayak gitu? Ya semua ada fungsinya. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti seperti apa hikmah dan fungsinya. Cuman intinya sah-sah saja orang ngetes calon karyawannya dengan tes yang bertingkat. Setelah ini dites lagi, setelah ini dites lagi, setelah ini dites lagi, sampai kira-kira matang barulah diterima. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri memiliki usaha jual beli perhiasan yang menggunakan bahan emas, perak, dan logam lainnya. Di zaman ini saya menggunakan platform sosmed untuk mempromosikan barang-barang yang kami jual. Dari yang saya jual terjadi riba karena perhiasan yang kami jual terjadi jeda waktu antara pembayaran dan pemberian utang atau pemberian barang. Saya dan istri menggunakan akad wakalah di mana saya sebagai perantara untuk usaha milik istri saya. Baik. Kalau akadnya wakalah, maka tidak boleh yang dari satu keluarga. Sehingga begini, si A penjual emas, si B pembeli emas. Syaratnya apa biar transaksi itu boleh? Emas dan uang harus di majelis akad, dilakukan secara tunai, ya. Tapi B nggak bisa, diwakili oleh C. Nah, C ini misalnya B transfer ke C, wahai C, saya transfer sekian puluh juta, tolong belikan emas dari A. Setelah B menerima transferan dari C, setelah C menerima transferan dari B, maka C ini beli emas di A. Tapi C ini tidak boleh satu badan dengan A. Satu badan itu bisa keluarga intinya, orang tua atau anaknya, bisa juga suami atau istrinya, bisa juga paman dan bibinya. Kalau seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena kalau seperti ini yang terjadi, maka mereka sebenarnya satu badan, tapi yang satu mewakili yang lain, sehingga dianggap antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Yang jual kamu, yang jadi wakil konsumen kamu. Jadi satu orang ini bisa ijab sama qabul. Oleh karena itu kalau mau diwakilkan ya cari orang lain, bukan orang dalam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bekerja di kantor pajak? Apakah mutlak haram atau ada rinciannya?
kalaupun ada rinciannya, ada konsekuensi yang besar di sana, di mana membawa harta rakyat, membawa harta masyarakat itu tidak boleh memperkaya dirinya sendiri. Sehingga nggak boleh ya, misalnya kita berhasil narik pajak, siapapun yang berhasil narik pajak maka dia dapat 20%. Ya, itu kan kemudian misalnya si A bayar senilai 500 juta, yang narik dapat berapa? 5% atau 10%, dapat 5 juta. Gede sekali yang masuk ke pribadinya. Seharusnya ini untuk negara, tapi untuk pribadi disunat dulu. Nah, kalau sudah disunat dengan nilai yang besar, maka yang kembali ke negara jadinya kecil. Sehingga pertimbangan seperti ini banyak terjadi di dunia pajak, dan ini pelanggaran ya. Lebih dari itu, ada nggak orang yang ditarik pajaknya dia nggak bersedia, yang dia nggak ridho? Ada? Banyak sekali. Ketika dia nggak bersedia atau nggak ridho, banyak sekali. Maka bisa jadi yang narik tadi akan berhadapan dengan semua orang yang tidak ridho kepadanya. Nah, itu yang mungkin cukup berbahaya dan perlu untuk direnungkan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimana masyarakat tidak ridho kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita sholat subuh di masjid A, kemudian ikut kajian ba'da subuh di masjid B, apakah dibolehkan sholat syuruk? Boleh, tapi Anda tidak mendapat keutamaannya karena pindah masjid. Yang ingin dapat keutamaannya adalah menetap di masjid tempat pelaksanaan sholat subuh sampai syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditakdirkan untuk sabar, tapi kenapa kita masih sering emosi? Apa juga dikatakan belum tawakal? Ditakdirkan untuk sabar, mungkin kalimat yang benar ditakdirkan melarat mungkin ya. Kalau sabar itu perjuangan. Misalnya ada orang ditakdirkan oleh Allah hidupnya susah, lalu dia sabar, terus masih sering emosi. Nah, kalau ketika emosi berarti dia enggak sabar, karena sabar itu tidak emosi. Sabar boleh saja sedih, boleh sedih itu boleh, tapi tidak emosi. Saya sebenarnya enggak pingin kayak gini, saya sedih, boleh sedih, tapi kalau sampai emosi, nah itu beda lagi. Di bulan Ramadan lebih utama membaca Al-Quran atau mendatangi majelis ilmu? Sebenarnya dua hal ini tidak saling bertentangan, tinggal masalah ngatur waktu saja. Sebab majelis ilmu kan tidak 24 jam. Namanya belajar ya paling cuma 1 jam 45 menit. Di sisa waktu Anda bisa gunakan untuk baca Quran.